18B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Bagian A, Bagian A, pengertian prinsip pengembangan kurikulum. Secara matematikal, prinsip berarti atas dasar keyakinan dan pendirian. Dari pengertian ini tersirat makna bahwa kata prinsip menunjukkan pada hal yang sangat penting, mendasar, harus diperhatikan, memiliki sifat mengatur dan mengarahkan, serta sesuatu yang biasanya selalu ada atau terjadi pada situasi kondisi yang serupa. Pengertian dan makna prinsip ini menunjukkan bahwa prinsip itu memiliki fungsi yang sangat penting dalam kaitannya dengan keberadaan sesuatu. Melalui pemahaman suatu prinsip, orang bisa menjadikan sesuatu itu lebih efektif dan efisien. Prinsip juga mencerminkan hakikat yang terkandung oleh hakikat yang didukung oleh sesuatu, baik dalam dimensi proses maupun dimensi hasil, dan bersifat memberikan rambu-rambu aturan yang harus diikuti untuk mencapai tujuan secara benar. D. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Omer H. Malik 2001 membagi prinsip pengembangan kurikulum menjadi 8 macam. Yang pertama, prinsip berorientasi pada Tuhan. Pengembangan kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang bertitik tolak dari tujuan pendidikan nasional. Tujuan kurikulum merupakan penjabaran dan upaya untuk mencapai tujuan satuan dan jenjang pendidikan tertentu. Yang kedua, prinsip relevansi atau kesesuaian. Pengembangan kurikulum yang meliputi tujuan, isi, dan sistem penyampaian harus relevan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat, tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa, serta serasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, prinsip efisiensi dan efektivitas. Pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan segi efisien dan pendayagunaan dana, waktu, tenaga, dan sumber-sumber yang tersedia agar mencapai hasil yang optimal. 4. Prinsip fleksibilitas. Kurikulum yang luas mudah disesuaikan, diubah, dilengkapi, atau dikurangi berdasarkan tuntutan dan keadaan ekosistem dan kemampuan setempat. Jadi, tidak statis atau kaku. Misalnya, dalam suatu kurikulum disediakan program pendidikan keterampilan industri dan pertanian. Pelaksanaan di kota karena tidak tersedia lahan pertanian, maka yang dilaksanakan program keterampilan pendidikan industri. Yang kelima adalah prinsip kontinuitas. Kurikulum disusun secara berkesinambungan, artinya bagian aspek materi dan bahan kajian disusun secara berurutan, tidak terlepas, melainkan satu sama lain memiliki hubungan fungsional yang bermakna, sesuai dengan jenjang pendidikan. Struktur dalam suatu pendidikan, tingkat perkembangan siswa. Yang keenam, prinsip keseimbangan. Penyusunan kurikulum memperhatikan keseimbangan secara profesional dan fungsional antara berbagai program dan subprogram, antara semua mata pelajaran, dan antara aspek-aspek perilaku yang ingin dikembangkan. Yang ketujuh adalah prinsip keterpaduan. Kurikulum dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prinsip keterpaduan. Perencanaan terpadu bertitik tolak dari masalah atau topik dan
konsistensi antara unsur-unsurnya. 8. Prinsip mutu. Perkembangan kurikulum berorientasi pada pendidikan mutu yang berarti bahwa pelaksanaan pembelajaran yang bermutu ditentukan oleh derajat mutu guru, kegiatan belajar mengajar, peralatan atau media yang bermutu. Hasil pendidikan yang bermutu diukur berdasarkan kriteria tujuan pendidikan nasional yang diharapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum. Yang pertama, perguruan tinggi. Yang kedua, masyarakat. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang diantaranya bertugas mempersiapkan anak didik untuk dapat hidup secara bermartabat di masyarakat. Sebagai bagian dengan masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di tempat sekolah tersebut berada. Isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi masyarakat, penggunanya, serta upaya memenuhi kebutuhan dan tuntutan mereka. Yang ketiga adalah sistem nilai. Nah, itulah tadi pemaparan materi tentang prinsip-prinsip kurikulum. Untuk sesi pertama, saya persilahkan kepada 2 orang penanya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya Nur Syahrini. Saya persilahkan kepada Nur Syahrini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di makalah Anda terdapat 8 prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Nah, pertanyaan saya, apa yang terjadi jika 8 prinsip pengembangan kurikulum tersebut tidak terlaksana? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya saya persilahkan kepada Nurmalinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Adapun pertanyaan saya itu di makalah Anda terdapat prinsip-prinsip kurikulum yang bersifat khusus dan yang bersifat umum, dan pertanyaan saya itu yang manakah prinsip-prinsip kurikulum yang bersifat khusus dan yang bersifat umum? Terima kasih. Nah, itulah tadi pertanyaan dari 2 orang penanya. Berikan kepada saya waktu 5 menit untuk mencari jawabannya.
Nanti mau aja libur-liburan ini kalau bukan refreshing kalau iya liburan itu liburan aja nggak asa sama aku upau itu bola kekutaan mama aku kamu gak sedih liburan berapa hari ke liburan dari kedutungan dari ke Lasonrai dari ke mana iya udah saya tidak pernah kenapa sih maksudnya yang dalam dari lama tuh iya tuh ir nama tei ir tuh nelok mereka dipandang aku tuh kalau imen boting mereka mak aku lihat lo joka di nomor tiga tapi aku ini lo liburan aja ki nanti mau kada ya nasi joka kalau boting ikut asal aku lo joka meta pertama baru terus semester pendek kok bisa lama tuh bulan 8 tuh sih bulan 7 tuh berarti 7 bulan meter sayang mendekatin 4 bulan ada nih raker banyak lo jadi diskusi mulai SMS saja ya karena nanti saya menunggu baru kamu nelpon karena aku nanti tadi sama ibu 2 kali pokoknya kan 3 kali lagi ya Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Sahreni. Di makalah Anda terdapat 8 prinsip pengembangan kurikulum. Apa yang terjadi jika 8 prinsip-prinsip pengembangan kurikulum tersebut tidak terlaksana? Jadi, apabila jika 8 prinsip pengembangan kurikulum tidak terlaksana, maka pembelajaran dalam kelas tidak akan efektif. Seperti yang kita lihat dalam pengertian pengembangan kurikulum, yaitu pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan kaidah-kaidah atau hukum yang akan menjiwai suatu kurikulum. Jadi, apabila salah satu dari 8 prinsip pengembangan kurikulum tidak terlaksana, maka pembelajaran di dalam kelas tidak akan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, atau bisa dikatakan bahwa pembelajaran di dalam kelas itu tidak efektif. Nah, itulah tadi jawaban saya tentang pertanyaan dari Nur Syahrini. Saya kembalikan kepada penanya. Ya, terima kasih atas jawabannya, saya sudah paham. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya kita pindah ke sesi pertanyaan yang kedua. Pertanyaan dari Nurmalinda. Pertanyaan adalah prinsip yang manakah yang termasuk prinsip kurikulum yang bersifat khusus dan bersifat umum. Jadi prinsip kurikulum yang bersifat umum itu seperti prinsip efektivitas. Nah, di mana prinsip ini menunjukkan suatu pengertian kurikulum memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Prinsip umum itu seperti prinsip relevansi pendidikan, seperti prinsip relevansi atau kesesuaian.
Pengembangan kurikulum yang meliputi tujuan dan sistem penyampaiannya harus sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat, tingkat pengembangan dan kebutuhan siswa. Yang selanjutnya adalah prinsip efisiensi dan efektivitas. Nah, di mana pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan segi efisien dan pendayagunaan dana, waktu, tenaga, dan sumber-sumber yang tersedia dan dapat mencapai hasil yang lebih optimal. Prinsip fleksibel. Prinsip fleksibel juga termasuk prinsip yang bersifat umum, di mana kurikulum yang luas, mudah dan disesuaikan mudah diubah, dilengkapi atau dikurangi berdasarkan tuntutan dan keadaan sistem. Sedangkan yang bersifat khusus adalah prinsip yang berorientasi pada Tuhan, di mana perkembangan kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang bertitik tolak dari tujuan pendidikan nasional. Bagaimana dengan saudara penanya? Ya, jawabannya sudah saya mengerti. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya saya buka sesi kedua. Kepada teman-teman yang belum bertanya, saya persilahkan. Saya persilahkan kepada Rahmat Hidayat. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya, pada faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum di bagian masyarakat, apakah masyarakat memiliki kepentingan penting sehingga mempengaruhi pengembangan kurikulum? Ya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Berikan saya waktu untuk menjawabnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Rahmat Hidayat. Pertanyaannya, apakah masyarakat mempengaruhi faktor pengembangan kurikulum? Jawabannya itu adalah iya, karena masyarakat merupakan sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang diantaranya bertugas mempersiapkan anak didik untuk dapat hidup secara bermartabat. Sebagian dengan masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di tempat sekolah tersebut berada. Oleh karena itu, masyarakat sangat berperan penting dalam pengembangan kurikulum. Bagaimana dengan saudara penanya? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya terima. Baik, terima kasih kembali. Itulah tadi presentasi saya tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Saya mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.